Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Untuk sub materi kali ini kita bagi menjadi 3, yaitu yang ke-1, cara membaca buku dengan SQ3R. Yang kedua, cara membuat rangkuman, dan yang ketiga, merangkum dengan peta pikiran. Oke, kita mulai dengan cara membaca buku dengan SQ3R. Ada yang tahu SQ3R? Oke, yang ke-1 survei, kedua question, ketiga read, keempat recall atau riset, dan yang kelima adalah review. Baik, kita mulai dengan survei. Survei di sini artinya memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh teks. Nah, kegiatan ini, survei atau prabaca, adalah teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum membacanya secara lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengenal susunan dari isi bahan bacaan yang akan kita baca dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang ke-1, mempercepat menangkap arti. Kemudian yang kedua, mendapatkan abstrak. Yang ketiga, mengetahui ide-ide penting. Kemudian yang keempat, melihat susunan bahan bacaan. Yang kelima, mendapat minat perhatian yang seksama terhadap bacaan. Kemudian yang terakhir, memudahkan untuk memahami dan mengingat lebih banyak. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam survei buku adalah kita harus memperhatikan judul buku dan mengajukan pertanyaan tentang topik yang terkandung di dalamnya. Lalu, melihat nama penulis dan atributnya yang biasanya ini bisa memberikan petunjuk isi tulisan. Kemudian, untuk keaktualan buku dapat dilihat dari tahun penerbitan. Jadi kalau misalnya kalian menemukan tahun terbitnya itu sekitar tahun 2000 ke sini gitu ya, 2000 sampai 2020. Nah, itu berarti bukunya kekinian atau buku baru. Kemudian kalau misalnya kalian melihat tahun terbitnya sekitar 1945 atau 60 atau 80, itu sudah termasuk buku jadul atau buku zaman dulu gitu ya. Jangan lupa kalian juga lihat sampul bagian belakang. Sebaiknya untuk sampul bagian belakang ini dibaca ya, karena memang memuat pesan penerbit mengenai hal penting dari buku. Nah, tahap berikutnya adalah dengan menelusuri daftar isi, membaca pengantar, melihat tabel, grafik, appendix, dan menelusuri indeks. Bersamaan pada saat survei, kita sebagai pembaca mengajukan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan itu dengan mengubah judul dan subjudul, serta sub dari subjudul tersebut menjadi satu pertanyaan. Kemudian, kata-kata yang digunakan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa menggunakan 5W1H. Masih ingat dengan 5W1H? Oke, kita mulai dengan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sebagai contoh, kalian misalnya sudah membaca buku novel Dilan 1 dan 2. Nah, kalian akan membaca yang ketiganya adalah berjudul Melea. Nah, berikan pertanyaan misalnya dengan menggunakan kata bagaimana. Bagaimanakah kelanjutan kisah antara Dilan dan Milea? Nah, jika pertanyaan-pertanyaan itu sudah kita susun sebanyak mungkin gitu ya, sudah didaftarkan, kemudian baru kita masuk ke langkah berikutnya adalah read atau membaca. Nah, membaca di sini adalah membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita susun tadi. Tahap ini kalian harus membaca bagian demi bagian, lalu mencari jawaban atas pertanyaan yang dibentuk berdasarkan judul-judul bagian atau pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan topik bacaan. Nah, kita sebagai pembaca harus konsentrasi pada penguasaan ide pokok serta detail yang penting, yaitu mendukung ide pokok. Bisa membaca dengan cepat pada bagian-bagian yang mudah dipahami dan memperlambat pada bagian-bagian yang
agak sulit untuk dipahami atau harus mencari kata-kata yang sulit tersebut dalam kamus misalnya, atau kalian bisa googling untuk mencari makna tersebut. Sudah membaca buku fiksi tersebut mulai dari awal sampai akhir, maka tahapan berikutnya yang harus dilaksanakan adalah recite atau recall. Artinya menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Nah, dalam tahapan ini pembaca berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan bagian itu atau menyebutkan hal-hal penting dari bab tersebut. Nah, pada kesempatan itu kita sebagai pembaca juga dapat membuat catatan seperlunya. Setelah kita melakukan recite atau recall, maka tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah kita review. Review di sini artinya meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah question dan read. Nah, salah satu bentuk reviewnya adalah dengan membaca ulang untuk menelusuri kembali judul-judul dan subjudul, kemudian jawaban atas pertanyaan serta bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu untuk diingat kembali. Membaca ulang di sini bukan berarti membaca ulang seluruh bahan bacaan yang telah dibaca sebelumnya, melainkan membaca ulang sebagian bahan bacaan saja. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dilakukan ketika kita membaca dengan menggunakan metode SQ 3R. Sekarang kita beralih ke sub materi berikutnya adalah cara membuat rangkuman atau sinopsis. Rangkuman yang sering disebut juga dengan ringkasan merupakan hasil dari menyaringkan semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks aslinya. Nah, dalam buku fiksi, rangkuman atau ringkasan isi buku ini sering disebut dengan sinopsis. Kemampuan menyusun sinopsis buku fiksi sering dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas literasi atau membaca. Hal ini memang sangat beralasan sih sebetulnya, sebab tanpa memahami isi tulisannya atau tanpa memahami isi buku, maka mustahil seseorang mampu menyusun sinopsis dengan baik. Agar kalian mampu menyusun rangkuman buku baik fiksi maupun non-fiksi dengan baik, coba perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, baca dan pahami informasi umum yang terkait dengan buku seperti judul, nama pengarang, editor, nama penerbit, dan tahun terbit. Langkah yang kedua, baca dan pahami isi buku secara umum, melalui daftar isi dan kata pengantar. Langkah berikutnya yang ketiga adalah perhatikan sistematika penulisan buku. Buku yang baik biasanya memiliki kerangka cerita yang tersusun secara runtut dan sistematis. Nah, ini bisa dilihat dengan dijabarkannya lebih lanjut ke dalam paragraf. Kemudian langkah yang keempat, catatlah peristiwa penting dalam setiap paragraf sebagai bahan untuk menyusun sinopsis nantinya. Langkah yang terakhir, yang kelima adalah rangkailah dan kembangkan peristiwa penting dalam setiap paragraf menjadi sinopsis isi buku dengan memperhatikan urutan-urutannya. Sebagai contoh, skema rangkuman yang dapat kalian gunakan isiannya bisa seperti berikut ini. Jadi nanti ada judul buku, judul bab, peristiwa penting, paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ini bisa diulang untuk judul bab selanjutnya. Nah, itu adalah cara membuat rangkuman atau sinopsis. Baik, kita beralih ke submateri yang ketiga adalah merangkum dengan peta pikiran atau mind mapping. Untuk merangkum isi buku juga bisa dilakukan dengan menggunakan peta pikiran atau mind mapping dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Di sini Ibu sudah mencontohkan, Ibu ambil dari novel Sepotong Hati yang baru karya Terelie. Langkah pertama yang dilakukan adalah menuliskan judul buku di tengah-tengah kertas dan memberi icon atau gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Langkah selanjutnya,
Kalian bisa membuat cabang utama yang berkaitan dengan peristiwa yang dikisahkan dalam buku dengan menggunakan warna yang berbeda. Kemudian bisa mengembangkan setiap cabang utamanya tersebut menjadi beberapa cabang yang saling berkaitan. Usahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci. Sebetulnya ini boleh digunakan atau tidak. Tujuan peta pikiran memang bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk mempermudah memahami isi buku dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian kalian boleh juga menggunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman agar lebih mudah dipahami alur dan urutannya. Nah, kemudian kalian juga bisa melakukan jika ada hal-hal yang berhubungan dengan subcabang yang berbeda, bisa membuat garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Demikian materi kita hari ini tentang membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.